Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, menjelang masa purna tugasmu, namamu kini semakin busuk karena dihujat, karena dicaci maki, dan difitnah oleh rakyatmu sendiri. Tampaknya di masa purna tugasmu, panas setahun akan dihapus dengan hujan sehari. Mungkin itu adalah pepatah yang tepat yang disematkan dalam diri seorang Presiden Joko Widodo. Tentu ini sangat memprihatinkan jikalau benar bahwa pembangunan dari ibu kota Nusantara akan mangkrak karena tidak dilanjutkan lagi oleh pemerintahan yang baru, yakni di Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Alarm keras yang telah diberikan oleh ipar Bapak Prabowo ini bahwa lebih baik mementingkan makan siang gratis ketimbang melanjutkan pembangunan IKN itu. Mari kita simak cuplikan-cuplikan video yang disampaikan dari para akademisi maupun dari netizen Indonesia terhadap Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya yang berhubungan dengan ibu kota Nusantara yang ada di Penajem, Kalimantan Timur itu. Mari kita simak bersama-sama. Jokowi, Jokowi, alangkah bobrokmu, merusak demokrasi, setia oligarki, pemimpin yang zalim, itulah Jokowi, 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 sang pengkhianat, Jokowi, Jokowi, presiden gagal, lagi-lagi konten. Jokowi, Jokowi, alangkah bobrokmu, merusak demokrasi, setia oligarki, pemimpin yang zalim, itulah Jokowi, 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 sang pengkhianat, Jokowi, Jokowi, presiden gagal. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Oke kawan-kawan semua ya, saya datang dari Andalas Padang jauh-jauh. Ya tadi mencoba jalan itu paling gampang kalau kita naik sepeda motor, ada gini sedikit aja akan terasa. Dan tadi saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor, merasakan jalan tol menuju IKN. Meskipun belum selesai, tetapi alhamdulillah tadi lancar dan mulus. Pak, soal pejabat definitif otorita IKN, Pak, pejabat definitifnya kan kita sedang dalam proses mencari. Pak, tadi progresnya gimana Pak, jalan tol itu Pak? Ya bagus, paling tidak ada contoh-contoh dulu. Belum selesai. Meskipun itu belum selesai, masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti. Tapi yang paling penting kanan kiri saya minta ke Pak Menteri PU harus super hijau. Soal investasi. Persiapan besok untuk berkantor di IKN bagaimana Pak? Bisa berkantor? Ya ini saya ingin melihat, saya sudah diberitahu bahwa air sudah masuk, listrik sudah ada, kamar sudah ada, tapi juga tempat tidurnya sudah ada, jadi bisa tidur lah.
Jadi kursi juga ada ya Pak? Enggak lesehan ya Pak? Sebenarnya furniture sebagian sudah ada, furniture sudah ada. Siap malam Pak? Gimana? Ya nanti saya bermalamnya di istana. Kasur atas Pak. Gimana? Kasur atas. Ratasnya nanti kalau semua menteri sudah ada di tanah air karena banyak masih yang ada di Paris. Soal investasi Pak. Sidang kabinet perdana nanti rencananya kapan Pak? Yaitu menunggu menteri-menteri yang ada di luar negeri agar semuanya nanti ada di Investasi asing Pak, soal investasi asing ke IKN sebelumnya kan masih komitmen. sudah Realisasinya gimana? banyak komitmen 300-an, tetapi kita memang masih menunggu regulasi yang ada di OIKN. Sekarang sudah selesai. Nah, ini baru nanti membuka yang letter of intent, letter of interest sudah masuk. Yang sudah masuk itu akan mulai diundang lagi untuk melihat, dan kita lihat memang ya perubahannya kecepatannya sekarang kelihatan. Akan dikerjakan Agustus ini berarti Pak? Gimana? Akan dikerja setelah RI ini berarti? Ya nanti akan kita kumpulkan lagi. Presiden Pak, dilantik Pak. Dan juga tanda tangan PKS-nya sudah realisasi semuanya. Emangnya IKN itu belum ada investor sama sekali ya? Kok ini aku baca katanya Jokowi izinkan investor dapat HGU di IKN 190 tahun. Menurut Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada 11 Juni 2024, investasi yang masuk di IKN itu investasi dalam negeri semua. Belum ada penanaman modal asing yang melakukan groundbreaking. Belum ada ya? Apa jangan-jangan pemberian izin HGU sampai ratusan tahun itu buat datengin investor ya? Nggak boleh berasumsi deh. Nggak kok, kamu betul. Jadi pada 16 Juli 2024, Jokowi bilang alasan pemberian HGU di IKN sampai ratusan tahun itu untuk menarik investasi sebesarnya, baik di dalam maupun luar negeri. Tapi emang secara aturan boleh? Soalnya lama banget loh ratusan tahun, aku aja belum tentu hidup tuh ratusan tahun. Jokowi bilang pemberian HGU itu udah sesuai UU nomor 21 tahun 2023 tentang IKN. Soal ratusan tahun, jadi HGU itu paling lama 95 tahun untuk satu siklus. Terus bisa dikasih lagi dengan jangka waktu yang sama. Totalnya 190 tahun buat 2 siklus. Oh, ngerti-ngerti. Kalau udah dapat HGU sampai ratusan tahun gini, kira-kira ada nggak ya investor yang datang ke IKN? Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio memprediksi IKN tetap kesulitan buat menarik minat investor walaupun udah ada kebijakan HGU 190 tahun. Alasannya? Menurutnya, pelaku usaha nggak mau investasi di Indonesia karena masifnya korupsi dan perizinan yang nggak jelas, bukan karena HGU yang kurang panjang. Oke, misal ya ada investor nih, berarti dia dapat akses penuh tuh selama total 190 tahun di IKN. Kalau dirusak gimana? Ada evaluasi, jadi setiap 5 tahun sekali setelah pemberian hak siklus pertama, OIKN bakal melakukan evaluasi. Dilihat tuh hak tanah yang diberikan masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik atau enggak. Oh gitu ya, moga-moga IKN gak jadi lahan mangkrak ya kalau nanti gak ada investor. Makan apa nih? Di IKN nih. Apa nih, Nyok? Kambing guling. Kambing boleh juga nih. Untung saya ada istri nih. Nggak ada lawan dong. Autan nih. Gimana Pak praktiknya, aduh. Boleh nih Pak, saya. Pintar nih cari menunya nih. Yang lambat siap, Pak. Ayo Pak. Enak semuanya nih. Siap. Masuk, wes. Kesan-kesan dong saling kan? IKN top mantap isi best. Udah top mantap isi best sudah. Sushi boleh, tenang aja. Lihat dulu. Bang Sarip makan apa Bang Sarip? Daging kambing. Atas saran Bang Atta. Aduh. Tadi barusan Bang Atta bilang harus makan daging kambing. Ampun. Besok bayar Ibu. Kan Ibu semua. Kita bercanda ternyata ada ayamnya. Ada. Oh, tapi kira mirip bisa aja. Ibu tadi makan ayam. Dulu makan lomba. Ternyata ayamnya benar ada. Influencer kaya raya yang menemani Presiden Jokowi ke IKN seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Willy Salim dan lain-lain itu pasti biaya sendiri karena mereka juga dapat untung dari kontennya. DPR ogah pindah ke IKN, gedung kami lebih mewah. Pindah nggak lupa deh, Pindah nggak? Itu proyek udah dibikin ribuan triliun, bukannya pindah lupa deh, Kenapa malas pindah? Bingung ya, kalau lagi mangkir rapat, lagi malas rapat, bingung mau kemana. Kalau di sini kan di Jakarta kan bisa ke Senopati, ke Sofia Gunawarman, Kemang, Suryo, Menteng ya. Kalau di situ bingung ya. Di situ kalau keluar gedung belok kanan ketemunya orang hutan ya,
Dan katanya nggak mau pindah biar masyarakat nyaman menyampaikan aspirasinya ke DPR. Nyi. Sejak kapan? Sejak kapan lo pade mendengar aspirasi rakyat? Nggak usah ngade-ngade le. Mau nyaman mau kagak juga ya kan. Emang kalian mendengar aspirasi rakyat sejak kapan? Berak kalian se-GBK. Nggak usah sekebon lagi, se-GBK kalian berak. Tuh juga kan kalian kan nanti selalu kan mewah kan. Nyaman juga nanti IKN. Masyarakat Kalimantan juga kalau menyampaikan aspirasi rakyatnya juga bakal nyaman-nyaman aja kok ya. Meskipun nggak akan didengar juga gitu. Nyi. Padahal kan kalau kalian pindah itu kan gedung jadi kosong tuh. Nah itu gedungnya kan bisa jadi buat tempat konser. Apalagi tempat duduknya udah memadai itu, udah stadium gitu, udah tribun. Terus ada mic-nya lagi kan, di meja-mejanya ada mic. Jadi kita nonton konser sambil nyanyi pakai mic. Kan enak. Kalau penyanyi nggak seneng, tinggal dimatiin mic kita. Kayak siapa tuh ketua DPR kemarin, lupa tuh gue yang matiin mic tuh, ya kan. Terus juga kalau gedungnya kosong kan bisa dipakai sama Holy Wings buat apa namanya bikin acara boxing. Nanti lu pada nonton Coach Justin lawan Bung Toel di gedung DPR. Kapan lagi lu nonton orang berantem pukul-pukulan di gedung DPR live langsung, Itu udah kebayang banget sih di kepala gue. Kalau emang kalian ngerasa di sini lebih nyaman, males pindah ke IKN, ya udah kalian tinggal minta aja ke presiden yang baru, dibikinin restoran bintang 5, tempat buat party segala macem ya kan di IKN, tempat buat hura-hura, buat refreshing, kan tinggal minta sama presiden. Kita sebagai warga negara yang cihuy siap kok untuk memberikan uang kita kepada kalian untuk membangun yang mewah-mewah di sana. Naikin aja pajaknya, nggak masalah kok. Kalian tuh ciak liau-liau banget ya. Ya pokoknya pindahlah kalian. Kalian nggak kasihan sama presiden, masa presiden sama menteri-menteri doang, masa DPR dan lain-lain nggak pindah sama, kan ada PNS juga tuh, ya kalian bonding lah sama PNS di sana nanti, ya kan, ngobrol sambil party gitu. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama. Banyak hal yang sudah kita dengarkan bersama-sama dalam cuplikan video di season pertama ini. Yang menarik, kalau kita mendengar ada sebuah pernyataan bahwa anggota DPR ogah pindah ke IKN. Ada apa? Kok tampaknya antara seorang Presiden Joko Widodo dan anggota DPR RI ini sudah tidak akur lagi. Yang kedua, saya secara pribadi akan menyampaikan rasa prihatin yang sedalam-dalamnya jikalau benar bahwa IKN itu tidak akan dilanjutkan lagi di masa pemerintahan yang baru. Kalau memang benar demikian, berarti masyarakat akan menilai bahwa Presiden Joko Widodo terlalu egois. Presiden Joko Widodo terlalu mementingkan dirinya sendiri. Lalu, pada poin yang ketiga, jujur, saya sebenarnya agak risih ketika sudah seringkali saya menyaksikan kunjungan Presiden ke Ibu Kota Nusantara ini yang dibawa itu bukan para menteri, tetapi para influencer. Kira-kira hal positif kehadiran dari para influencer ini apa ya? Apakah mereka mau pamer-pamer mereka makan enak di IKN seperti yang mereka tunjukkan kepada kita tadi? Maksud saya begini, kalau yang hadir mereka lalu mengabarkan kabar-kabar positif kepada seluruh rakyat Indonesia sih tidak apa-apa. Untuk menumbuhkan keyakinan bahwa IKN itu dipastikan akan jadi, dipastikan akan dilanjutkan di masa pemerintahan yang baru. Karena bagi saya, mungkin jauh lebih terhormat, jauh lebih elegan, kalau yang hadir di sana itu adalah para menterinya. Sehingga mereka bisa melihat
perkembangan dari pembangunan IKN itu apa? Kekurangannya ada di mana? Solusinya seperti apa? Lalu didiskusikan bersama-sama dengan Bapak Presiden. Tetapi kalau yang hadir di sana adalah para influencer, apakah mereka punya hak untuk membenahi apa yang menjadi kekurangan di IKN itu? Apakah mereka punya kebijakan? Rasa-rasanya tidak. Hanya pergi, tidur, makan, dan pulang. Ya semoga saja kalau biaya itu ditanggung oleh influencer itu sendiri. Tetapi kalau dari APBN, lagi-lagi kita rakyat kecil, kita rakyat jelata yang diperas oleh mereka yang sudah punya miliaran rupiah. Banyak hal sebenarnya yang sudah disoroti oleh rakyat Indonesia, baik itu dari rakyat jelata maupun dari kalangan akademisi maupun dari para pengamat tentang pembangunan IKN ini. Jujur memang selama ini saya jarang sekali untuk mengikuti perkembangan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, tetapi ketika saya melihat beberapa cuplikan video yang lagi ramai di media sosial, bahkan hampir semua orang membahas tentang IKN ini, saya merasa prihatin karena menjelang masa purna tugas dari seorang presiden, yang didapat bukan pujian, tetapi adalah cacian, hinaan, dan hujatan dari kalangan rakyat Indonesia. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya hanya menaruh harapan agar di pemerintahan yang baru bisa melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Karena sangat disayangkan pembangunan IKN ini dengan menghabiskan ratusan atau mungkin ribuan triliunan rupiah. Tetapi apalah daya bila pada akhirnya mangkrak mengikuti rumah Wisma Atlet Hambalang itu. Sekali lagi, harapan kami dari rakyat jelata ini agar di pemerintahan yang baru, pembangunan IKN itu terus dilakukan. Karena sayang, kalau tidak dilanjutkan, maka hancurlah sudah. Dan saya sangat yakin, kalau memang benar-benar tidak dilanjutkan oleh Bapak Prabowo Subianto di masa pemerintahan yang baru nanti, berarti kali ini mau membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa permainan catur politik yang dimiliki oleh Bapak Prabowo Subianto itu jauh lebih hebat bila dibandingkan dengan Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Apalagi kita kenal bahwa antara Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Presiden Joko Widodo ini sebenarnya musuh bebuyutan. 2 kali pemilu Bapak Prabowo kalah terus, tetapi Bapak Prabowo tidak pernah menyerah. Dan jikalau benar pembangunan IKN ini tidak dilanjutkan oleh Bapak Prabowo, maka saya mau katakan dengan bahasa sederhana saya bahwa inilah penghinaan yang sehina-hinanya yang diberikan dari Bapak Prabowo Subianto kepada Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. Dalam logika, boleh dong saya bertanya, itu para artis dan para influencer yang dibawa Pak Jokowi ke IKN, itu biayanya biaya sendiri, biaya APBN, atau biaya dari uangnya Pak Jokowi ya? Jujur, seandainya biaya yang dikeluarkan untuk membawa para artis dan influencer ke IKN itu dikeluarkan dari APBN, saya sebagai rakyat dan pembayar pajak selama ini, sedikit pun saya tidak ikhlas. Kalau biayanya dikeluarkan dari uang pribadinya Pak Jokowi, ya terserah Pak Jokowi lah.
Cuman gua mau tanya, itu artis sama influencer ke IKN itu dalam rangka apa? Menarik para investor luar negeri? Atau hanya menghibur rakyat bahwa IKN itu akan tetap dibangun? Jangan lupa loh, nanti tanggal 17 Agustus 2024 kita merayakan kemerdekaan di IKN. Dan IKN itu tanahnya akan dimiliki oleh investor asing maupun dalam negeri selama 190 tahun. Hampir 2 abad loh. By the way nih, Pak Jokowi tanggal 20 Oktober nanti akan resmi pensiun dan kata Pak Jokowi dia akan balik ke Solo sebagai rakyat biasa saja. Nih saya usul nih, bagaimana kalau hari kemerdekaan dipindahkan aja setiap tanggal 20 Oktober. Namanya usul, kan nggak boleh dibaperin. Kenapa Pak Jokowi mengajak influencer untuk meninjau IKN dan meresmikan jembatan yang saya pikir adalah itu jelas proyek kenegaraan ya, yang memakan biaya dari anggaran pemerintah lewat APBN. Kita nggak banyak melihat di situ keikutsertaan para menteri. Bahkan Pak Jokowi ketika ditanya, kok menteri-menteri yang lain mana Pak? Gitu, sedang di Paris. Gitu. Mereka belum pulang dari Paris. Mereka ngapain ke Paris? Nonton Olimpiade, suruh pulang aja, ya kan? Udah tinggal di sana menteri olahraga, urusin tuh para atlet, biar mereka semangat gitu. Yang lain-lain suruh ke IKN, ikut menyaksikan peresmian jembatan atau meninjau fasilitas-fasilitas perkantoran mereka di IKN. Yes. Tapi gini guys, apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, betul para pendukungnya bilang, lo dia presiden mau ngapain sih lu nyinyir gitu, ya benar. Tapi kalau bicaranya tentang mengajak influencer ke IKN, ini sebenarnya influencer apa memang kolega gitu? Apa ini memang kunjungan kolegis kekeluargaan gitu ya? Kita bisa lihat nih, ya, yang diajak itu misalnya Mas Raffi Ahmad dan istri, ya, Nagita. Kemudian ada Hatta Halilintar, mungkin dengan keluarga. Kemudian ada Gading Martin dan lain-lain seperti itu ya. Kalau menurut saya ini jelas kunjungan keluarga, kunjungan kolegis gitu. Kenapa? Udah jelas kok, masyarakat juga udah tahu. Misalnya Raffi Ahmad itu di Rans Entertainment, salah satu pemegang saham di Rans Entertainment itu ya keluarga Jokowi, Kaisang. Apalagi Kaisang di situ sebagai komisaris. Iya. Yang kedua misalnya Hatta Halilintar. Hatta Halilintar bukan bicara bisnis langsung dengan keluarga Jokowi, bukan juga kepada keluarga Halilintar. Tapi kita harus pahami sejak tahun 2014 ketika Pak Jokowi ingin mencalonkan diri menjadi presiden, salah satu tim suksesnya itu adalah abangnya Mbak Asanti, istrinya Anang Hermansyah. Jadi ada hubungan emosional di situ. Gimana dengan Gading Martin? Keluarga Martin itu adalah benar-benar pendukung Jokowi sejati lewat Roy Martin bapaknya. Jadi keluarga Martin itu memang sangat kuat sekali dulu mendukung dan bisa memberi influence kepada seluruh anak muda untuk pilih Jokowi. Jadi apa ada salahnya sih sebenarnya mereka itu diajak ke situ, jalan-jalan menyaksikan bagaimana perkembangan IKN gitu. Nah, yang jadi persoalan sebenarnya, ini pada saat mereka ikut kunjungan ke IKN itu, atas beban biaya siapa? Apakah biaya negara, ataukah biaya pribadi masing-masing, atau biaya Rans, atau siapa? Nah, ini kan yang harus transparan, diketahui oleh masyarakat. Jangan mereka dibawa serombongan seperti itu, kemudian foto-foto seperti tadi itu, ternyata itu dibebankan ke APBN. Jadi buat teman-teman di mana saja berada yang belum mengetahui kenapa sih kok mereka-mereka ini yang diajak, ya mungkin itu salah satu alasannya. Tapi ya memang influencer cuman mereka itu
itu. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen terkait dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke IKN, di mana yang diajak itu bukan para menteri tetapi para influencer dan para artis. Curahan-curahan hati dari netizen Indonesia mau menunjukkan kepada kita semua bahwa IKN itu saat ini menjadi sorotan publik dalam setiap perkembangannya. Karena isu-isu ataupun berita-berita terkait dengan pembangunan IKN ini otomatis langsung disuarakan dan menggema di seluruh bangsa Indonesia. Kehadiran para artis semoga saja membawa kabar baik untuk rakyat Indonesia. Jangan sampai ada kabar-kabar miring yang pada akhirnya para influencer ini akan dihujat, akan dibanjiri dengan kecaman maupun bulian dari rakyat Indonesia ini. Saya sangat yakin dan percaya kita semua tahu bagaimana kekuatan dari netizen Indonesia. Jadi jangan macam-macam dan tetap waspada. Karena bila pada akhirnya ada hal-hal yang tidak enak yang ditemukan oleh netizen Indonesia, maka reputasi dan integritas Anda yang adalah seorang influencer, yang adalah seorang artis, pasti akan hilang dengan sia-sia. Mungkin itu saja tanggapan singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir ini bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian di mana saja kalian berada. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.